Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-208 dengan judul Tuhan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 2 ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Hanya mereka yang selalu menerima perlengkapan anugerah yang segar akan mendapat kuasa yang seimbang atas keperluan mereka setiap hari dan kesanggupan untuk menggunakan kuasa itu. Gantinya memandang kepada waktu yang akan datang. Bila melalui suatu pemberian khusus untuk kuasa rohani, mereka akan menerima setiap alat yang luar biasa untuk penarikan jiwa. Mereka menyerahkan diri setiap hari kepada Tuhan supaya Ia dapat menjadikan mereka bejana untuk digunakannya. Setiap hari mereka mempergunakan kesempatan untuk pelayanan yang terletak dalam jangkauan mereka. Setiap hari mereka bersaksi untuk Tuhan di mana saja mereka berada. Apakah dalam lingkungan yang sederhana dari pekerjaan di dalam rumah atau kegunaan di tempat umum. Ya, jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa hanya orang-orang yang menerima perlengkapan anugerah yang segar itulah yang bisa memberitakan tentang kasih Tuhan itu. Jadi bagaimana di sini dikatakan kita akan menggunakan setiap kuasa yang ada dalam diri kita, kesanggupan yang ada dalam diri kita, untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita, dan terutama untuk kita boleh menyampaikan kebenaran dan pengharapan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan di sini juga dikatakan, gantinya memandang kepada waktu yang akan datang. Kita akan berusaha dimanapun, kapanpun. Bahkan di sini dikatakan, apapun yang ada dalam jangkauan kita, kita akan gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di sini dikatakan dari lingkungan yang sederhana, dari pekerjaan rumah, dan juga kegunaan di tempat umum. Jadi bagaimana kita harus berfungsi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan ketika kita sudah melihat kasih Tuhan, kita sudah merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah kita hanya menjadi air sungai yang tidak terus mengalir, tetapi hendaklah ketika kita sudah merasakan mata air itu mengalir dalam kehidupan kita, kita harus menyampaikan atau mengalirkan kembali mata air itu sehingga kita tidak menjadi sungai yang mati. Kita bisa bersaksi untuk Tuhan dimanapun kita berada. Jadi bagaimana Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, apapun talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sekalipun kita merasa itu adalah sebuah talenta yang kecil, tetapi ketika kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dimanapun apapun yang kita lakukan, kita bisa menjadi terang dari Tuhan itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan, untuk pekerja yang berserah, ada suatu penghiburan yang ajaib dalam pengetahuan yang bahkan Kristus sendiri dalam kehidupannya di dunia ini mencari Bapanya setiap hari untuk pertolongan kesegaran anugerah yang diperlukan. Dan dari hubungan dengan Tuhan ini ia keluar untuk menguatkan dan memberkati orang-orang lain. Lihatlah, anak Tuhan tunduk di dalam doa kepada Bapanya. Meskipun ia adalah anak Tuhan, ia menguatkan imannya sendiri dengan doa dan dengan berhubungan dengan surga, mengumpulkan bagi dirinya sendiri kuasa untuk melawan kejahatan dan melayani keperluan-keperluan orang banyak. Jadi bagaimana di sini diberikan contoh bahwa Yesus sendiri pun yang dikatakan ia adalah anak Tuhan, tetapi bagaimana hubungan yang erat itu ia selalu pupuk dalam kehidupan Yesus itu. Bahkan di sini dikatakan suatu pekerjaan itu ia tidak pernah lakukan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhannya. Jadi bagaimana hubungan yang benar-benar dekat dengan Bapanya itu selalu ada dan selalu ia hidupkan dalam kehidupan Yesus itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam kehidupan Yesus, ia selalu datang kepada Bapanya untuk mencari pertolongan kesegaran anugerah. Jadi bagaimana kita bisa lihat Yesus yang adalah Tuhan juga ia tetap mencari pertolongan yang segar daripada Bapanya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dan juga dikatakan ia berusaha untuk menguatkan dirinya, imannya, dan juga untuk berusaha menguatkan orang lain. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan, ketika kita mengaku anak-anak Tuhan, janganlah kita merasa bahwa diri kita itu adalah anak-anak yang kuat, yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Bapa. Kita perlu ingat, Yesus sendiri yang juga adalah Tuhan, tetapi ia mengambil posisi tetap sebagai anak Tuhan. Ia tetap meminta dukungan, meminta restu dari Bapanya, dan di saat itulah ia mempunyai hubungan yang erat dari Bapanya, dan akhirnya ia selalu bisa menghidupkan jalan-jalan Tuhan itu dalam kehidupannya. Dan juga di sini dikatakan
sebagai saudara laki-laki yang tertua dari bangsa kita. Ia mengetahui keperluan orang-orang yang dikelilingi dengan kelemahan hidup dalam dunia yang penuh dosa dan pencobaan, masih rindu untuk melayani Dia. Ia mengetahui bahwa pembawa-pembawa kabar yang dilihatnya cocok untuk diutus adalah orang-orang lemah dan cenderung bersalah. Tapi kepada semua orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada pekerjaannya, Ia menjanjikan pertolongan ilahi. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa orang-orang yang dilihat oleh Tuhan itu mau untuk mempunyai roh melayani, mau untuk mempunyai visi untuk menjadi pembawa-pembawa kabar kebenaran itu. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang lemah dan cenderung bersalah. Kita bisa lihat dari murid-murid Yesus itu sendiri. Mereka yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya, kita bisa lihat bahwa mereka rata-rata bukan orang yang berpendidikan. Mereka adalah orang-orang yang cenderung mempunyai temperamen yang tinggi, dan juga bahkan mereka adalah orang-orang yang masih mungkin bingung dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Tuhan yang memanggil mereka dengan segala keteguhan hati mereka, mereka menyerahkan diri mereka meninggalkan setiap pekerjaan mereka hanya untuk mengikut Tuhannya. Meskipun kita bisa lihat banyak sekali kekurangan dari para murid Yesus itu, tetapi keteguhan hati mereka pada akhirnya, itulah yang akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa mereka benar-benar menghidupkan karakter Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Dan di sini juga dikatakan bahwa orang-orang yang rindu untuk melayani Dia. Jadi bagaimana kerinduan itu harus ada terlebih dahulu dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai suatu beban untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk memberikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal atau mendengar kabar baik tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika orang-orang yang lemah dan cenderung bersalah ini mau menyerahkan diri mereka, maka dikatakan Tuhan akan menjanjikan pertolongan ilahi. Pertolongan ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu, bahwa ketika kita merasa bahwa kita sudah sangat mentok dalam setiap urusan-urusan kehidupan kita. Dan di saat itulah kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Teladannya sendiri adalah suatu jaminan bahwa permohonan yang sungguh-sungguh dan tabah kepada Tuhan dengan iman yang memimpin kepada kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, dan penyerahan yang dengan terang-terangan kepada pekerjaannya akan berhasil membawa kepada manusia bantuan Roh Kudus dalam peperangan melawan dosa. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa teladan Yesus itu adalah teladan yang selalu memohon kepada Tuhan untuk selalu ada dalam jalan-jalannya. Dan di sini juga dikatakan bahwa iman itu adalah iman yang memimpin kepada kepercayaan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana iman itu adalah ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak mempunyai keinginan-keinginan kita pribadi. Dan di saat itulah kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang berhasil membawa kita kepada peperangan melawan dosa itu. Dan peperangan melawan dosa itu yang terlebih besar adalah peperangan melawan diri kita sendiri. Bagaimana kita harus memilih jalan-jalan Tuhan, dan di saat itulah kita harus mengorbankan kedagingan kita. Dan itu adalah suatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan sebagai manusia yang masih mempunyai sifat kedagingan ini. Tetapi peperangan itu Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan bantu ketika kita mau memohon bantuan daripada surga itu. Dan di sini juga dikatakan setiap pekerja yang mengikuti teladan Kristus akan disediakan untuk menerima dan menggunakan kuasa yang telah dijanjikan Tuhan kepada sidangnya untuk menerima penuaian dunia. Dari pagi ke pagi, sementara utusan-utusan Injil bertelut di hadapan Tuhan dan memperbarui perjanjian penyerahan mereka kepadanya, Ia mengaruniakan kepada mereka hadirat Roh-Nya dengan kuasa yang membarui dan menyucikan. Sementara mereka maju dalam kewajiban setiap hari, mereka mempunyai jaminan bahwa wakil yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus yang menyanggupkan mereka untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 46 dan 47. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita mengikuti teladan Kristus, kita akan melihat bahwa Yesuslah yang akan menyediakan segala bala bantuan itu untuk kehidupan kita. Ia akan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk mengajar kita, menuntun kita, menasehati kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita akhirnya akan disediakan untuk menggunakan kuasa yang telah dijanjikan Tuhan untuk masa penuaian. Kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang akan menuai, dan di saat itulah kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Apakah kita menjadi lalang itu ataukah kita menjadi gandum yang utuh, yang benar-benar mempunyai isi, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dari pagi ke pagi, sementara utusan Injil itu bertelut di hadapan Tuhan dan memperbarui penyerahan mereka, di saat itulah dikatakan Ia mengaruniakan kepada mereka roh hadiratnya. Jadi bagaimana setiap hari kita harus datang kepada Tuhan, memperbarui setiap penyerahan kehidupan kita.
untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak-Nya, untuk kita boleh menjalankan visi dan misi yang Tuhan inginkan untuk kita jalankan. Jadi tanpa adanya keinginan-keinginan yang akhirnya kita jalankan sendiri dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa sementara mereka maju dalam kewajiban setiap hari, mereka mempunyai jaminan bahwa wakil yang tidak kelihatan itulah yang menyanggupkan mereka. Jadi bagaimana itu adalah sebuah jaminan yang Tuhan berikan. Ketika kita mau untuk berjalan bersama dengan Dia, maka Tuhanlah yang akan menyanggupkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Sekalipun kesusahan pasti akan menimpa. Karena kita tahu bahwa setan tidak akan dengan senang hati menerima anak-anak Tuhan yang mau bekerja bersama-sama dengan Dia. Tetapi ketika kita sudah melihat banyaknya ujian dan pencobaan, hendaklah itu yang membuat kita mempunyai hubungan yang lebih erat lagi dengan Bapa kita. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Dia. Karena kita tahu bahwa setan itu tidak bisa kita lawan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang melawannya untuk kita sebagai anak-anaknya. Renungkan lebih dalam, jika Yesus ingin memenuhi kebutuhan saya yang terdalam, bagian hidup saya yang mana yang harus saya buka untuk Dia hari ini? Jadi biarlah ini menjadikan pertanyaan yang kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah yang harus kita berikan kepada Tuhan? Bagian hati yang mana yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Untuk Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Dan ketika Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita, maka di saat itulah Roh Kudus selalu ada, dan di saat itulah kita akan berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terutama untuk kita yang hidup di akhir zaman, biarlah setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu hendaklah kita gunakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam, Tuhan memberkati.